Heyo Pop Gengs. Sebagai karakter utama dari sebuah legenda atau cerita rakyat, Angling Dharma bisa dibilang sangat populer. Karena selain diadaptasi ke berbagai format visual kayak sinetron atau film, tiap bikin konten soal tokoh satu ini, komentar dari Pop Gengs pasti rame banget. Praktis, sebagai kreator dengan rasa penasaran yang tinggi, aku jadi nyari tahu dong, terus mulai ngelakuin riset soal Angling Dharma buat nemuin alasan kenapa karakter satu ini diidolain sama banyak orang. Dan kalau kamu penasaran dengan apa aja yang aku temuin, bisa langsung lanjut nonton video ini sampai selesai. Tentu aja, untuk nemuin alasan Angling Dharma disukai sama banyak orang, aku nggak bisa langsung lompat gitu aja. Tambah kenal lebih jauh sama karakter yang pengen dibahas, makanya aku mulai risetnya dari silsilah tokoh satu ini. Terus dari situ, aku nemuin dari kisah Wayang Madya. Kalau nasib Angling Dharma emang cukup berkualitas, generasi pendahulunya yang paling jauh tercatat adalah karakter perwayangan Raden Arjuna dari kisah Mahabharata. Nah, Raden Arjuna ini punya anak bernama Abimanyu. Dan dari situ dapat cucu bernama Parikesit. Lalu Parikesit ini kelak punya anak juga yang diberi nama Yudayana. Terus dari Yudayana lahir anak bernama Gendrayana yang merupakan ayah dari Prabu Jayabaya, penguasa kerajaan Kediri dari rentang 1135 sampai 1157. Dan Jayabaya sendiri punya seorang putri bernama Pramesti. Lalu dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra yang kelak kita kenal sebagai Prabu Angling Dharma. Cuman, bicarain karakter satu ini nggak sesimpel ngerti silsilahnya aja. Makanya aku juga riset soal kehidupannya. Dan yang aku temuin adalah cerita kompleks yang udah dimulai bahkan sebelum kelahiran Angling Dharma. Ceritanya kayak gini, setelah Yudayana putra Parikesit naik tahta, nama kerajaan Hastina diganti menjadi Yawastina. Dan tahta diwariskan ke Gendrayana. Tapi suatu hari, setelah ngehukum sang adik, Sudarsana karena kesalahpahaman, Batara Narada turun dari kayangan sebagai utusan Dewata buat negur Gendrayana. Dan sebagai hukuman karena kelalimannya, posisi sebagai raja dicabut, terus diasingkan ke hutan, sementara tahta diserahin ke Sudarsana. Nah, Gendrayana yang dibuang akhirnya bikin kerajaan baru bernama Mamenang. Dan tahtanya kelak diwarisin ke Jayabaya. Sementara Sudarsana yang jadi Raja Yawastina warisin posisi ke putranya yang bernama Sariwahana. Bapak dari Astradama yang kelak bakal nikah dengan Pramesti, anaknya Prabu Jayabaya. Ini bisa dibilang semacam pernikahan politik sih ya. Soalnya, Mamenang dan Yawastina emang udah perang cukup lama sejak masalah Gendrayana dan Sudarsana. Makanya, petapa kerah putih yang kita kenal sebagai Hanoman sengaja ambil inisiatif untuk mendamaikan dua kerajaan lewat pernikahan Pramesti dan Astradharma. Tapi sayang banget, perjodohan itu nggak berlangsung lama karena suatu malam setelah pernikahan, Pramesti mimpi ketemu Batara Wisnu yang nitip pesan kalau dirinya bakal lahir ke dunia lewat rahim sang ratu. Dan bangun-bangun beneran kejadian dong. Perut Pramesti udah kelihatan buntingnya. Nah, ini praktis, bikin Astradharma marah. Karena dia dan istri waktu itu kayaknya belum pernah ngelakuin hubungan badan. Jadi muncullah tuduhan perselingkuhan. Dan buntutnya Pramesti diusir dari Yawastina, lalu terpaksa pulang ke Mamenang. Ini praktis bikin Jayabaya ngamuk. Iyalah, bapak macam mana yang rela lihat anak perempuannya digituin? Jadi sebagai balasan, dikutuklah negeri leluhurnya itu, tenggelam dalam banjir lumpur yang mana beneran kejadian. Dan bikin Astradharma akhirnya tewas bersama dengan tenggelamnya istana Yawastina. Lalu di rentang waktu yang gak terlalu jauh dengan kematian mantan menantunya, Prabu Jayabaya mencapai moksa. Dan bersama dengan itu, Pramesti ngelahirin Angling Dharma, bayi yang dianggap oleh masyarakat sebagai titisan Batara Wisnu. Tentu aja kisah Angling Dharma gak berakhir sampai di situ. Meski sang kakek udah gak ada, bukan sang ibu Pramesti yang diangkat jadi pewaris tahta Mamenang, melainkan saudara laki-lakinya yang disebut Jaya Amijaya. Makanya pas dewasa, ketimbang tinggal di Mamenang, Angling Dharma lebih milih bangun kerajaan baru yang disebut Malawapati. Terus ngajak emaknya, Pramesti pindah ke sana. Dari situlah gelarnya sebagai Prabu Ajidharma atau Adidharma berasal. Lalu di sekitar momen itu juga, dalam sebuah perburuan, Angling Dharma nolongin seorang gadis dari kerajaan harimau. Terus dianterin pulang sampai ke rumahnya, sekaligus ketemu sama bapak gadis itu, yang ternyata seorang petapa bernama Resi Manik Sutra.
Yap, perempuan yang lagi kita bicarain adalah Setyawati, istri Angling Dharma. Mereka emang berhasil menikah seperti cerita filmnya. Cuman untuk sampai ke pelaminan, ada rintangan bernama Batik Madrid yang harus mereka hadapi. Dia adalah kakak Setyawati yang sebelumnya emang udah bikin sumpah. Siapapun yang mau ngelamar adeknya, mesti ngalahin dia dulu. Tentu aja Angling Dharma menang. Karena seperti yang kamu tahu dari cerita di sinetron, Setyawati akhirnya jadi permaisuri Angling Dharma. Bahkan hampir mati bersama, sedangkan Batik Madrim sesuai ceritanya diangkat jadi Mahapati di kerajaan Malawapati. Oke, untuk kisahnya mesti kita stop sampai di situ. Soalnya seperti aku bilang di awal, tujuan konten ini dibuat adalah buat nyari tahu kenapa Angling Dharma disukai banyak orang. Dan untuk sampai di kejawaban itu, kita mesti ngelewatin satu pertanyaan lagi, yaitu soal posisi Angling Dharma dalam sejarah Nusantara. Apakah dia benar-benar eksis? Atau cuma legenda aja? Bisa aja kan orang seneng sama karakter satu ini karena emang punya jasa buat masyarakat. Ya, untuk tahu soal itu, aku coba cek beberapa artikel di internet dan nemu 2 pembahasan yang cukup komprehensif. Semuanya ditulis sama alumnus Akreologi UGM, Risa Hendrahita Putri, terus terbit di web yang sama, Historia. Kurang lebih kalau dirunut, isinya bakalan kayak gini. Cerita soal Angling Dharma ada banyak versi. Menurut Dwi Cahyono, akrelog sekaligus akademisi sejarah dari Universitas Negeri Malang yang diwawancarai sama Mbak Risa, versi terawalnya berasal dari tradisi sastra lisan Pramajapahit. Terus mulai ada kidung yang berjudul Aji Dharma seperti yang diterangin sama Lydia Kiven dalam bukunya Menelusuri Figur Bertopi dalam Relief Candi Zaman Majapahit. Kemudian muncul serat Angling Dharma, sampai akhirnya peneliti bahasa Jawa kuno Thomas M. Hunter nemuin relief Candi Jago yang cerita soal Angling Dharma setelah baca naskah mantan juru kuncinya Bambang Sutrisno. Temuan itu lantas diterbitkan dalam makalah berjudul The Adi Dharma Relief of Candi Jago. Ini harusnya jadi bukti penting sih, soalnya keberadaan Angling Dharma dalam sejarah cuman menurut Dwi Cahyono itu nggak cukup kuat. Karena candi yang jadi lokasi pemahatan kisah Angling Dharma udah nggak murni peninggalan Singosari, melainkan udah hasil pemugaran dari era Hayam Wuruk. Jadi bisa aja ini kisah yang ditambahin belakangan dalam proses perombakan. Meski begitu, sejumlah masyarakat percaya kalau candi mirip gambar juga jelasin hal yang sama. Tapi ini langsung dibantah sama akrelog asal Belanda yang ngarsipin babat pasir atau Banjomach Handschrift door Jakenable. Ya, bisa dibilang arah keyakinan para sejarawan dan akrelog tadi cenderung ragu kalau Angling Dharma adalah tokoh yang benar-benar ada. Karena di luar bukti-bukti candi tadi, memang gak ada catatan jelas soal periode sejarah mana dia hidup. Cuman, bagi sebagian masyarakat, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu gak akan merubah fakta kalau beberapa hal tentang Angling Dharma beneran ada dan masih eksis sampai sekarang. Contohnya, makam dan peninggalan Sang Prabu di Desa Melawat, Kecamatan Sukolilo. Nama Melawat sendiri bahkan dianggap berasal dari kata Malawapati, kerajaan Angling Dharma. Terus 2 km dari sana, di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, ada makam Patih Batik Madrim, ipar Angling Dharma. Dan di daerah Bojonegoro, tepatnya di Desa Wotangare, Kalatidu, terdapat situs melawatan yang dipercaya sebagai petilasan Angling Dharma. Tapi lagi-lagi, kita harus balik ke argumen Dwi Cahyono, yang juga dimuat dalam artikel tadi. Kalau peminjaman nama, pembuatan situs, termasuk makam dan petilasan, bisa jadi memang meminjam dari nama yang ada di cerita atau sebaliknya. Nama-nama dari tempat di dunia nyata dipinjam buat jadi bahan cerita. Meski begitu, Dwi Cahyono tetap ngasih sanggahan kalau gambaran suasana yang ada dalam cerita, seperti kondisi geografis, institusi, terus cara hidup orang-orang. Kemungkinan emang beneran kejadian, meski cerita yang digunain buat jelasin itu semua adalah rekaan. Jadi wajar kalau orang-orang bisa dengan mudah percaya soal kebenaran cerita ini. Apalagi dalam garis silsilah Angling Dharma, ada Raden Arjuna kan, tokoh utama dalam kisah Mahabharata, yang dalam kepercayaan orang-orang, babat ini memang beneran kejadian di Jawa. Meski secara literatur sebenarnya udah jelas sih, kalau Mahabharata itu ya adaptasi dari Mahabharata di India sana, yang masuk ke Indonesia dan diglokalisasi seiring datangnya pengaruh agama Hindu. Dan di luar semua itu, masih menurut Dwi Cahyono, kisah Angling Dharma ini emang gampang jadi favorit. Karena keragaman tokohnya, isunya tentang kesetiaan yang universal, dan genre fable-nya.
Makanya di relief Candi Jago, posisi reliefnya ada di antara Tantri, Kamandaka, dan relief Kunjara Karna. Karena memang ada banyak narasi soal kemampuan Sang Prabu ngobrol dengan binatang kan?